Halo teman-teman YouTuber semuanya, jumpa lagi bersama saya Siva di video kali ini. Sebelum kita lanjut video ini, saya ingin mengucapkan selamat pagi bagi teman-teman yang menonton video ini di pagi hari. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini di waktu-waktu tersebut. Oke, baiklah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ada sebuah email dari YouTube ya. Ini judul emailnya adalah perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Nah, nanti kita akan coba buka email ini dan kita akan bahas secara bersama-sama ya. Oke. Nah, di sini isi emailnya seperti ini, teman-teman. Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika pada November 2020. Perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Ringkasan perubahan. Yang pertama, pembatasan pengenalan wajah. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Nah, ini teman-teman, ini artinya bahwa YouTube itu sudah membuat suatu sistem, yaitu sistem pengenalan wajah ya. Jadi ketika kita membuat video ya, itu YouTube sudah secara otomatis mendeteksi wajah kita seperti itu, teman-teman. Nah, apabila di dalam video kita itu terdapat wajah orang lain, maka kita harus terlebih dahulu meminta izin kepada orang yang terdeteksi wajahnya di dalam video kita ya. Nah, ini juga sudah ditekankan, meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan tambahannya adalah kita juga wajib menyebutkan nama orang tersebut secara eksplisit di dalam video kita. Jadi teman-teman harus membaca secara cermat peraturan ini ya, khusus untuk pembatasan pengenalan wajah ini. Karena gini teman-teman, kenapa pihak YouTube harus membuat persyaratan seperti ini? Karena YouTube ini kan merupakan sebuah platform media sosial yang mau dibilang sudah cukup familiar di seluruh dunia ya. Dan pengguna YouTube ini kan sudah jutaan pengguna gitu ya. Nah, tentunya YouTube akan mencoba untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum ini maksudnya seperti ini, teman-teman. Ada orang yang tidak menginginkan wajah mereka dipampang pada video-video yang dibuat oleh orang lain tanpa seizin dari mereka. Contohnya gini, saya adalah seorang artis atau public figure. Saya masuk di dalam sebuah area public place atau tempat umum. Pada saat itu contohnya ada YouTuber yang dengan sengaja mengambil video lalu nanti dia mengupload di channel YouTube dia. Nah, itu artinya bahwa dia sudah menampilkan wajah saya di channel YouTube-nya dia tanpa sepengetahuan saya atau tanpa izin dari saya. Ini yang membuat pihak YouTube mencoba untuk membuat peraturan ini, sehingga bagi para YouTuber baik itu YouTuber pemula maupun YouTuber yang sudah disetujui atau sudah dimonetisasi channelnya, itu akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial seperti itu, teman-teman. Karena ketika kita mengupload video dan di dalam video tersebut terdeteksi ada wajah orang lain, itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan kalau di Indonesia itu biasanya dikenakan undang-undang ITE ya, seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa dipahami ya penjelasan saya tadi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ya. Nah, kenapa pihak YouTube membuat peraturan pembatasan pengenalan wajah ini? Karena seperti ini, teman-teman. Ada begitu banyak YouTuber pemula yang mungkin karena keterbatasan pengetahuan mereka atau mungkin karena keterbatasan dalam membuat video, jadi
mereka itu sering menggunakan konten milik orang lain. Dalam artian, konten tersebut diambil dari channel orang lain lalu diupload ke channel YouTube-nya dia. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, pihak YouTube membuat peraturan ini sehingga bisa meminimalisir terjadinya pencurian konten milik orang lain, teman-teman. Oke, jadi seperti itu sedikit penjelasan tentang perubahan persyaratan pembatasan pengenalan wajah ya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan persyaratan yang kedua, yaitu hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini teman-teman yang paling penting, dan sebenarnya persyaratan ini ditujukan kepada YouTuber pemula atau YouTuber yang channel YouTube-nya belum disetujui sebagai rekan kerja YouTube. Nah, jadi bagi YouTuber pemula, kalian jangan kaget apabila di tanggal 1 Juni 2021 nanti video kalian sudah ada iklannya. Namun, teman-teman jangan senang dulu, karena walaupun video teman-teman sudah ada iklannya, tapi penghasilan dari iklan tersebut itu tidak dibayarkan kepada teman-teman ya. Jadi 100% akan diambil penghasilannya untuk pihak YouTube, teman-teman. Tapi teman-teman jangan patah semangat ya. Teman-teman harus tetap semangat, terus berusaha supaya bisa diterima sebagai partner YouTube dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari channel YouTube, teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan tentang hak YouTube untuk memonetisasi channel yang belum diterima sebagai partner YouTube. Lalu yang berikutnya, ini ada perubahan persyaratan YouTube yang ketiga, yaitu pembayaran royalti dan pemotongan atau pungutan pajak. Nah, perubahan persyaratan ini untuk para YouTuber yang channelnya sudah dimonetisasi atau sudah diterima sebagai partner YouTube ya. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan, pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi sebelum peraturan ini berlaku, itu YouTuber menerima haknya 100% tanpa ada potongan pajak ya. Namun terhitung dari tanggal 1 Juni 2021 nanti, itu setiap YouTuber di luar Amerika Serikat akan mendapatkan potongan pajak dari total penghasilan di channel YouTube-nya ya. Nah, saya ambil contoh. Bulan ini penghasilan saya di channel YouTube saya itu 1 juta. Jika dipotong pajak 10% oleh pihak YouTube, maka saya hanya berhak mendapat 900.000 dari total penghasilan saya 1 juta tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk peraturan ini akan diberlakukan terhitung pada tanggal 1 Juni 2021 ya. Jadi bulan depan. Oke, nah jadi seperti itu saja sedikit penjelasan tentang perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, sahabat atau keluarga teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang tidak keberatan, silakan bantu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, sehingga saya semakin semangat untuk berbagi video-video menarik dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.